Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada yang terhormat guru besar, senior sejawat anggota ID, para peserta dolan, diskusi online mingguan ID Cabang Surabaya saat ini seri yang ke-12, yaitu dengan topik penanganan awal luka bakar yang akan diisi dengan narasumber Dr. Linda Haryani, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan, dan Dr. Ira Handriani, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan yang akan membersamai kita pada sore hari ini. Dengan moderator Dr. Linda Astari, spesialis dermatovenerologi konsultan FINSDV FAADV. Jadi dolan ini sudah seri yang ke-12, merupakan diskusi online mingguan dari di Surabaya yang free, SKP, dan nanti tiap minggu akan diisi oleh PDSP yang berbeda-beda. Baik, pertama-tama kami mohon kepada Ketua ID Cabang Surabaya untuk bisa membuka dan memberikan sambutan. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami mohon, Dok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf saya double zoom dengan Muji. Jadi saya nggak bisa pakai virtual background, pakai HP. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ira, Dr. Linda lagi juga. Jadi mengenai luka bakar ini penting ya, harus dilakukan apa kalau kita ketemu di vaskes primer supaya manajemennya sejak awal sudah benar sesuai medis, dan ini akan dibahas oleh ahli-ahlinya. Terima kasih Dr. Pandu, Dr. Farisal, kemudian semua tim Mas Alan. Dari minggu per minggu itu koordinasinya lebih lumayan effortnya ya, apalagi multidisiplin, expert dari berbagai lokasi, berbagai daerah, berbagai rumah sakit begitu ya. Jadi ini sekali lagi terima kasih, dan saya terima kasih kepada partisipan yang setia mengikuti acara dolan, main-main sambil dapat ilmu, dapat SKP. Nanti dolan yang Februari 2023 sudah selesai disusun. Nanti kami harap tetap bisa mengikuti karena topik-topiknya up to date dan memang disesuaikan dengan vaskes primer. Sekali lagi terima kasih untuk mempersingkat waktu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Dan juga kami mohon misalnya ada masukan, kritik atau masukan topik-topik terkait dolat bisa disampaikan kepada kami panitia melalui kolom chat, atau juga nanti pertanyaan untuk para narasumber bisa didiskusikan di kolom Q&A. Baik, berikutnya saya serahkan kepada moderator Dr. Linda Astari untuk memandu acara. Silakan Dr. Linda. Ya, terima kasih Dr. Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para sejawat sekalian yang sudah mengikuti dolan seri yang ke-12. Ya, ini memulai tahun yang baru, tahun 2023 ya, Dok. Jadi ini kita nanti masih akan ada banyak topik-topik yang menarik yang akan dibahas dalam dolan ini. Nah, pada sore hari ini, dolan seri ke-12 itu akan mengangkat judul tentang penanganan awal luka bakar ya. Jadi ini kan luka bakar ini sering sekali kita jumpai kasusnya, mungkin kasus rumah tangga mungkin ya, Dok. Kemudian di tempat kerja juga tidak jarang kita jumpai, dan tentunya memerlukan penanganan awal sebelum nantinya akan ditangani di fasilitas kesehatan ataupun di vaskes 1. Dan pada sore hari ini untuk topik penanganan awal luka bakar ini akan disampaikan atau dibahas tuntas oleh narasumber kita yang pastinya sangat ahli di bidangnya. Yang pertama ada Dr. Linda Haryani, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik konsultan, dan juga Dr. Ira Handriani, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik konsultan. Nah, ini dua-duanya ini satunya sahabat saya, teman baik saya, dan satunya ini adik saya juga, Dr. Ira ini. Jadi ini mudah-mudahan diskusinya ini ya makin seru dan menarik. Ya, selamat sore. Saya sapa dulu Dr. Linda Haryani. Selamat sore, Dr. Linda. Apa kabar, Dr. Linda? Sehat?
Namanya Sehat masih ya. keliru itu namanya itu. Oh, sudah ganti. Iya ya, sudah diganti, Dok. Ya, kemudian juga Dokter Ira, selamat sore, Dokter Ira. Ya, Dokter Ira, iya apa kabar? Lama tidak berjumpa ya. Ya, Dokter Linda Haryani dan Dokter Ira ini adalah staf dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga di Departemen Bedah Plastik ya, Dok, Bedah Plastik. Keduanya sama-sama staf dosen di Departemen dan KSM Bedah Plastik FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini nih Dokter Linda dan juga Dokter Ira. Jadi kan topiknya ini tentang penanganan awal luka bakar ya. Jadi seperti kita tahu luka bakar nih kasus yang lumayan sering kita jumpai, terutama mungkin kasus rumah tangga ataupun di tempat kerja. Ya, jadi itu, nah apabila tidak ditangani dengan benar sejak awal, itu pastinya akan menimbulkan morbiditas ataupun kecacatan ya, mungkin juga sampai kalau misalkan bisa berakibat fatal. Nah, ini bagaimana nih sebaiknya penanganan luka bakar pada saat awal. Nah, ini mungkin dari Dokter Linda ataupun Dokter Ira bisa sedikit sharing ya, diskusi apa-apa saja yang harus kita perhatikan apabila terjadi suatu kondisi luka bakar. Mungkin dari Dokter Linda dulu atau Dokter Ira dulu yang mau mengawali. Saya silakan Dokter Ira, slide presentasinya mungkin. Ya, silakan Dokter Ira. Ya. Sudah terlihat, Dok, tinggal di slideshow. Ya. Ya. Oke. Silahkan Dokter Ira. Masih termute Dokter Ira, mohon maaf. Ya, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya, Dok? Sudah, Dokter Ira, sudah terlihat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sore hari ini kita akan berdiskusi tentang penanganan awal luka bakar. Di sini saya akan menyampaikan slide yang kita ikuti guideline dari Australian New Zealand Burn Association, Emergency for Severe Burn Management. MSB. Ya, jadi dari bagan ini kita sudah dapat terlihat di sini dengan sangat mudahnya dari ANSBA sudah membuat bagan yang praktis. Ini seperti bagan dari ATLS, tetapi di sini perbedaannya ada FATT. Jadi sama primary survey dan secondary survey, tetapi di antaranya terdapat FATT. Nah, nanti di FATT inilah kita akan membahas mengenai cairan awal untuk pasien-pasien luka bakar, pemberian analgetik, kemudian pemeriksaan yang lain. Dan juga dilanjut ke secondary survey. Ya, jadi pada pasien-pasien luka bakar, terutama yang major burn, di sini kita bilang major burn itu ada beberapa kriteria ya, Dok. Tetapi yang kita lakukan resusitasi adalah luka bakar untuk dewasa yang luasnya lebih dari 20%, kemudian luka bakar pada anak yang luasnya lebih dari 10%, ataupun luka bakar listrik dengan resurface berapapun, tetapi dengan riwayat high voltage atau lebih dari 1000 voltase. Nah, di sini survei primernya sama seperti kita di ATLS, saat pasien datang tentunya kita akan memeriksa airway. Cara mudahnya adalah memeriksa airway, patensi jalan nafasnya, dengan cara memanggil pasien, lebih gampangnya. Kemudian kalau pasiennya bisa menjawab, tentunya berarti airway-nya paten. Kalau misalnya sudah paten, mungkin kita bisa lanjutkan ke do-nya adalah di sini, karena pasien-pasien luka bakar itu selalu
beberapa kasus disertai dengan trauma lainnya, jadi tidak murni luka bakar saja, maka harus diamankan untuk servikalnya juga. Harus dipasang collar brace, jadi untuk memastikan servikalnya aman. Jadi cek potensi jalan nafasnya, kemudian kalau diperlukan adalah alat bantu nafas, orofaring atau nasofaring, dan lalu kita lakukan tindakan untuk head tilt chin lift, tetapi harus dipastikan bahwa si spine control-nya sudah terjamin. Nah, untuk kasus-kasus cedera inhalasi yang ada luka bakar di wajah atau pasiennya datang dengan kondisi yang sudah sesak seperti itu kita langsung lakukan intubasi. Kemudian untuk breathing, di sini pemeriksaan kepala dan leher kita lakukan, expose baju, kemudian kita lihat apakah ada luka bakar melingkar di daerah leher dan di dada, karena kita mau melihat ekspansi dari gerak dada. Nah, di sini kemudian diperiksa vital sign, kemudian respiratory rate-nya, dan pemeriksaan paru apabila ternyata didapatkan gangguan atau ekspansi gerak nafas, gerak dada karena adanya luka bakar yang melingkar akibat eskar yang tebal, ini juga bisa langsung kita lakukan eskarotomi. Jadi pembebasan eskar di daerah sternum dan di daerah dada. Di sini juga kita periksa saturasi, karena kita mau melihat apakah ada gangguan dari perfusi perifernya. Dan tindakannya di sini do-nya adalah memberikan oksigen 100% dengan masker non-rebreathing mask. Kemudian menginjak ke circulation, vital sign-nya kita cek dan kita periksa juga pulsasi nadi sentral dan perifernya. Dari nadinya karotis di sentral dibandingkan dengan yang perifer di keempat ekstremitas. Kemudian jangan lupa juga memeriksa CRT dan akral apakah hangat atau dingin. Kemudian juga apakah ada tanda-tanda perdarahan yang terlihat maupun tidak terlihat. Apabila terlihat kita langsung menghentikan perdarahannya, tapi kalau tidak terlihat seperti di daerah dada atau di daerah perut, itu mungkin perlu tindakan surgical selanjutnya. Dan di sini tindakannya adalah selain menghentikan perdarahan, kita juga memasang double IV line, kemudian melakukan pemeriksaan darah juga untuk cek pemeriksaan darah lengkap dan juga memastikan memasang double cannula IV line untuk memasukkan cairan. Apabila kondisi pasiennya saat ini stabil, kita cukup memasukkan cairan maintenance saja. Tapi kalau pasiennya kondisinya shock, langsung kita resusitasi. Untuk disability, ini kita periksa kesadaran pasien, apakah pasien alert, ada respon ada suara, kemudian apakah pasien nyeri. Kemudian kita juga melihat pupil dan refleks cahaya untuk melihat apakah ada proses yang terganggu di intrakranial. Selanjutnya adalah exposure. Exposure di sini kita melepas semua pakaian pasien, kemudian melakukan lock roll dan juga melepas perhiasan semuanya, dan memeriksa daerah spine aman atau tidak. Selain itu, di sini kita juga menilai luas luka bakar dan kedalaman luka bakar. Untuk saat ini, guideline yang masih kita gunakan untuk mengukur luka bakar, luas luka bakar, yaitu yang gampang adalah dengan rule of thumb dari telapak tangan pasien, itu 1% satu telapak tangan pasien. Tetapi kalau luas luka bakarnya luas, tentunya kita menggunakan rule of 9 yang misalnya di daerah lengan itu 9%, di daerah torakoabdomen 18%, dan selanjutnya kelipatan 9. Kemudian untuk anak-anak, cara menghitungnya luasnya ini juga agak berbeda. Jadi nanti rule of 9 modification for pediatric.
Jadi untuk umur 0 sampai 9 tahun itu ada hitungan khusus di mana ada perbedaan dengan dewasa. Karena pada usia anak itu daerah kepala lebih besar dibandingkan dewasa, dan juga untuk ekstremitas inferiornya lebih kecil dibandingkan dewasa. Selain itu kita menentukan kedalaman juga. Di sini nanti dinilai kedalamannya. Kalau menurut EMSB di sini kedalamannya dibagi menjadi 5. Jadi ada yang epidermal, kemudian superficial burn, dan superficial dermal, mid dermal, deep dermal, dan full thickness. Nah, ini kalau parameter survei sudah kita lakukan, pasien stabil, kita akan menuju ke next step. Sebelum secondary survei, kita melakukan FATT, yaitu fluid analgesia test dan tube. Fluid di sini untuk pasien luka bakar luas, yang tadi saya katakan di awal, pada dewasa lebih dari 20%, pada anak-anak lebih dari 10%, dan trauma listrik high voltage, berapapun dose surface-nya, kita lakukan resusitasi cairan luka bakar. Menggunakan modified Parkland formula dengan rumus 3 cc dikali berat badan dikali luas luka bakar. Dari luas luka bakar yang kita dapatkan tadi, kita segera hitung berapa kebutuhan cairannya, kemudian cara pemberiannya adalah diberikan separohnya diberikan 8 jam pertama, dan setengahnya diberikan pada 16 jam berikutnya. Cairan yang digunakan adalah cairan kristaloid. Karena patofisiologi luka bakar sendiri untuk awal itu karena terjadi permeabilitas dari peningkatan permeabilitas dari pembuluh darahnya, kemudian cairan itu bisa loss keluar, jadi ke rongga interstisial, jadi terjadi odem hebat. Nah, yang ditakutkan adalah terjadi shock hipovolemi. Makanya kita mengejar kebutuhan cairan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk memberikan analgesia yang berupa morfin 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Titrasi, cara pemberiannya dimulai dari dosis yang paling kecil, kemudian harus dievaluasi karena efek samping dari pemberian morfin adalah depresi nafas. Sambil melakukan resusitasi, kita harus memasang kateter urin. Jadi ada target urin output yang kita harapkan untuk dewasa adalah 0,5 cc per kilogram berat badan, untuk anak-anak 1 cc per kilogram berat badan. Sambil dilakukan pemeriksaan tes untuk misalnya tadi multitrauma, ditambahkan untuk spine, torak, pelvisnya mungkin juga diperiksa, USG, FAS apabila kita curiga adanya trauma tumpul abdomen. Dan tube ini tadi pemasangan kateter atau NGT. NGT ini juga diperlukan ya dok. Jadi untuk trauma luka bakar yang luas, ini kita pemberian kalorinya harus mulai dari awal. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk menilai first aid. Jadi first aid ini adalah sebetulnya penanganan awal yang dilakukan pada saat di lokasi tempat luka bakar tadi terjadi. Nah, misalnya di rumah ya segera aliri. Jadi pertama adalah menghentikan proses terbakarnya terlebih dahulu, kemudian baru mendinginkan lukanya dengan cara mengaliri air bersih, air apapun, pokoknya air bersih, suhu ruangan selama kurang lebih 20 menit. Ini sudah ada penelitiannya, jadi bisa mengurangi kedalaman dari luka bakarnya. Nah, setelah FATT ini kita nanti cek lagi first aid-nya apakah sudah dilakukan atau belum. Karena ini bisa efektif sebelum 3 jam dari kejadian. Selanjutnya adalah secondary survey. Di sini kita cek lagi anamnesisnya, ampel historinya, alergi, riwayat pengobatan terakhir, riwayat sakit, kemudian makan terakhir, dan event. Event di sini adalah kejadian dari luka bakarnya. Misalnya trauma listrik
voltasenya berapa, kemudian arus listriknya berapa, dan lamanya durasi kontaknya berapa. Nah, itu sangat kita perlukan datanya. Kemudian persiapan untuk merujuk, di sini disiapkan dokumennya, kemudian jangan lupa melakukan mungkin memfoto dari beberapa dokumen, tapi harus izin ke pasien juga. Dan selanjutnya adalah lukanya. Nah, luka di sini apabila akan dirujuk, kalau tempat rujukannya mungkin nggak terlalu jauh, bisa hanya ditutup, dibersihkan dengan air bersih, mengalir atau antiseptik boleh, kemudian ditutup dengan celing urep dan langsung diberangkatkan. Kemudian, tapi kalau misalnya kondisinya jauh tempat rujukannya, kita bisa menambahkan antimikroba lokal seperti SSD, silver sulfadiazin, kemudian ditutup kasat dan dibalut lalu dirujuk. Untuk yang rujukannya jauh, misalnya lebih dari 8 jam, karena diharapkan supaya tidak terjadi infeksi. Ya. Ya. Masih ini ada Dokter Ira, ini masih ada slide-nya kah setelahnya? Dokter Ira sepertinya freeze ya. Sepertinya Dokter Ira kok freeze nih, Dokter Linda. Iya, gimana Dokter Linda? Mungkin ada tambahan dari Dokter Linda. Cukup, ini jadi sudah ke secondary survey ya. Ini mungkin saya lanjutkan ya dari Dokter Ira saja. Ini slide yang terakhir memang terus terang. Jadi di sini kita melakukan secondary survey ini setelah semua yang mengancam nyawa bisa teratasi. Dan pasiennya sudah bisa stabil dan kita lakukan tindakan berikutnya. Untuk di daerah mungkin bisa dilakukan rujukan ke pusat yang ada burn unitnya begitu. Nah, di sini memang ada ample history, kita menanyakan secara jelas yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ira. Kemudian juga tidak lupa kita tetap melakukan pemeriksaan head to toe examination. Jadi kita ulang lagi pemeriksaannya secara lebih detail, secara lebih sistematis dari atas kepala sampai ke kaki, yang kemudian bisa dilanjutkan juga dengan pemberian injeksi tetanus, karena seperti kita tahu Clostridium tetani ini kumannya bisa tahan ya di luaran ya tanpa host gitu, sehingga dengan luka bakar yang luas yang kulitnya terbuka resiko untuk terinfeksi lebih besar. Jadi kita perlu tahu bagaimana riwayat vaksin tetanusnya pada anak-anak dan kita bisa berikan pemberian injeksi untuk anti tetanusnya. Yang tidak kalah penting adalah kita tetap harus melakukan dokumentasi atas semua hal yang kita lakukan, karena untuk merujuk nanti harus jelas apa yang kita lakukan, next step-nya seperti apa, karena yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ira tadi bahwa resusitasi kita lakukan sampai 24 jam pertama setelah kejadian, dan bisa jadi itu dilakukan dalam proses transfer tersebut. Dan untuk proses transfer kita harus memastikan bahwa yang dirujuk ini area yang akan kita tuju memang siap untuk menerima pasien kita, karena bisa jadi pasien dengan trauma inhalasi yang sudah dilakukan intubasi sehingga memerlukan respirator dan burn unit, ruangan isolasi, dan itu harus dipastikan bahwa memang rujukan itu siap menerima seperti itu. Dan juga yang nggak kalah penting adalah support dari keluarga dan support dari kita tenaga medis sekitar, karena memang untuk case luka bakar ini adalah sesuatu yang berat ya, Dokter Linda. Jadi berat bukan hanya buat pasiennya, tapi juga buat keluarganya. Karena juga yang seperti kita tahu, luka bakar itu sendiri ada 3 fase. Fase pertama, fase akut, subakut, dan fase lanjut. Dan itu panjang. Untuk fase akut dari kejadian sampai mendapatkan pertolongan pertama. Fase subakut adalah selama pasien di rumah sakit dengan segala macam penyulitnya. Dan fase lanjut, jangan lupa walaupun pasien sudah pulang, itu masih akan menjalani hal-hal komplikasi yang bisa terjadi seperti hipergranulasi, ataupun bisa terjadi keloid, bisa terjadi kontraktur, dan itu juga akan mengganggu fungsi dan juga secara estetik juga pasti akan terganggu. Sekian menurut kami, Dokter Linda, dari saya. Ya, terima kasih Dokter Ira dan juga Dokter Linda. Sepertinya Dokter
Dokter Ira ini ya mungkin masih mencoba untuk bergabung kembali karena koneksi sepertinya ya. Ya, Dokter Linda, menarik sekali ya tadi. Jadi kan memang ini ada step-stepnya ya. Cuman tadi itu untuk yang dijelaskan tadi kan ada primary survey, kemudian secondary survey ya. Nah itu apabila kan kalau luka bakarnya ini cukup luas ya mungkin ya. Kalau apa namanya terjadi suatu kondisi luka bakar. Kalau misalkan tidak luas luka bakarnya itu, apakah kita juga ada langkah-langkah yang apakah sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Dokter Ira, ataukah mungkin ada yang bisa di skip atau apa gitu untuk penanganan awalnya gitu, Dokter Linda, sebelum mau kita memutuskan juga apakah ini dirujuk ataukah mungkin ditangani sendiri gitu, Dok. Betul, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya bantu jelaskan sedikit bahwa memang tabel ini membantu kita supaya kita tidak miss. Karena apa? Luka bakar itu kalau kita sekarang membagi menjadi 3, yaitu luka bakar yang memang benar-benar pure single luka bakar tanpa trauma yang lain. Yang kemudian yang nomor 2, luka bakar itu bisa jadi luka bakar yang diikuti dengan trauma lain, tapi tampak nyata gitu. Misalnya jatuh dari ketinggian, luka bakarnya kecil, hanya 3%, begitu. Tetapi ada fraktur tulang panjang, itu tampak nyata. Yang ketiga adalah luka bakar yang bisa disertai dengan trauma lain, tapi yang tersembunyi gitu. Apa misalnya? Misalnya kecelakaan di mobil, kemudian mobilnya terbakar, dan kemudian pasien tergencet di dada, dan juga kepalanya terbentur, trauma kepala itu. Nah, itu adalah trauma tersembunyi yang kita harus tahu gitu. Jadi memang sebaiknya untuk menangani luka bakar itu sendiri kita mengikuti flowchart bagan dari EMSB yang terbaru ini. Karena apa? Dengan mengikuti flowchart ini di primary survey ini kita bisa mengeksklud bahwa oh ini ada yang mengancam nyawa nih. Oh ternyata ini hanya sesuatu yang single luka bakar aja gitu. Dan itu nanti kita bisa evaluasi di di circulation-nya. Yang tersembunyi bisa jadi tensinya drop, luka bakarnya kecil. Kita harus tahu apakah ada sesuatu di sana. Ternyata ada trauma tumpul abdomen, kita bisa evaluasi nantinya di FATT, di FAS, dan lain-lain, sehingga akan tampak. Nah, dan itu memang seperti tadi juga udah dijelaskan Dokter Ila, kalau lebih dari 20% dewasa dan lebih dari 10% anak-anak baru dilakukan resusitasi sesuai dengan Parkland formula itu. Tapi kalau enggak ya tidak perlu dilakukan sesuatu. Tapi at least di primary survey itu kita bisa tahu yang mengancam nyawa itu terselesaikan terlebih dahulu, karena bisa jadi luka bakar ini diikuti trauma yang lain yang tidak tampak nyata ya. Oke. Jadi memang sebaiknya untuk semua kasus luka bakar itu tetap kita lakukan sesuai flowchart tadi ya, Dokter Linda ya, gitu. Soalnya kita kan memang nggak tahu juga ya, kadang-kadang kan apa yang tampak itu belum tentu memang seperti yang tampak ya. Seperti tadi ternyata memang bisa disertai dengan trauma yang tersembunyi, sehingga kita perlu melakukan penanganan yang lebih intensif gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Linda. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan dulu nih Dokter Linda. Tadi ini dari pertanyaan dari Dokter Pandu. Bagaimana penanganan awal dan terapi terkini untuk luka bakar derajat ringan 1 dan 2, dan apakah tetap perlu dirujuk? Ini nih kalau untuk derajat keparahan dari luka bakar tadi itu sekarang apa ya pembagiannya bagaimana ya Dokter Linda? Apakah masih sesuai kedalamannya atau ada derajat 1, derajat 2 begitu, atau bagaimana Dokter Linda kalau menurut klasifikasi yang terbaru ya, yang tadi mungkin sudah jelaskan sama Dokter Ira sedikit, tapi mungkin ya kalau sekarang kita ini menganut derajat kedalaman luka bakar secara lebih detail. Kalau dulu kan ada 3 derajat ya, derajat 1, derajat 2 AB, dan derajat 3. Kalau sekarang luka bakar menjadi 5, mestinya hampir sama sih, derajat 1 dengan superficial epidermis itu sama, bisa karena sunburn, tidak ada luka. Dan derajat 1 atau epidermal burn ini tidak perlu dihitung menjadi luas luka bakar. Jadi kalau misalnya sunburn nih kebakar sebadan, itu bukan berarti harus luka bakar. Bukan berarti Dokter Linda. Karena itu ada kulit yang terkelupas, tidak ada luka di sana, sehingga
tidak perlu dilakukan resusitasi. Memang benar dia merupakan luka bakar yang epidermal burn, tetapi tidak termasuk dalam hitungan luas luka bakar, sehingga kita hanya bisa memberikan misalnya analgetik atau memberikan lotion untuk moisturizer saja. Yang berikutnya mungkin yang dulu kita kenal sebagai derajat 2 yang terbagi menjadi 2A, 2B, superficial dan dalam. Ini sekarang menjadi dermal, superficial, dermal, mid dermal dan deep dermal. Ini lebih detailnya di sana di derajat 2-nya ini, dan kita sekarang nggak nyebutnya derajat 2. Kita nyebutnya superficial dermal, mid dermal dan deep dermal. Nah, yang terakhir kalau dulu kita sebut sebagai derajat 3, sekarang kita menyebutnya sebagai full thickness luka bakar. Karena yang sudah ada eskarnya gitu kan ya, yang perfusinya sudah nggak ada di sana, terus kemudian CRT-nya juga sudah nggak ada, pasien juga tidak terasa nyeri. Itu kalau dulu disebut derajat 3, kalau sekarang disebut sebagai full thickness burn. Itu Dokter Linda. Dan memang untuk luka bakar yang ringan itu mungkin bisa secara poliklinis saja ya, jadi tidak harus dilakukan rawat inap. Memang luka bakar sendiri kan ada ringan, sedang, berat ya. Yang harus dirawat inap itu yang sedang dan berat ya. Nah, sedang yang berat ini termasuk yang harus dilakukan resusitasi, itu memang harus rawat inap begitu kan. Terus luka bakar yang mengenai area wajah, Dokter Ira udah balik nih. Halo Dokter Ira. Selamat datang kembali Dokter Ira. Saya lanjutkan ya Dokter Ira ya. Iya. Mohon maaf Dok, tadi terlempar Dok. Iya, nggak apa-apa Dokter Ira. Iya, tadi sudah dilanjutkan Dokter Linda. Monggo Dokter Linda mungkin tadi dilanjut sebentar, nggak apa-apa ya. Terus itu ringan, sedang dan berat. Kalau yang sedang dan berat memang harus ngamar, dan itu include luka bakar yang mengenai wajah, mengenai seperti luka bakar listrik, luka bakar pada usia tua dan anak-anak gitu, dan atau luka bakar disertai trauma yang lain, itu memang harus rawat inap gitu. Tapi area yang sedang itu bisa kita lakukan secara poliklinis saja gitu. Jadi setelah kita lakukan perawatan luka bakar gitu kan, kita debri demam, kita bersihkan gulanya, terus kemudian kita lakukan perawatan luka bakar dengan menggunakan framisetin sulfat, menggunakan silver, dan kita bebat, kita elastic bandage, itu pasien bisa pulang kontrol dengan edukasi. Kapan kontrolnya, gitu, obat yang diminum apa, dan tidak boleh basah. Seperti itu Dokter Linda. Jadi tadi kembali ke pertanyaan yang tadi, Dokter Linda. Jadi untuk yang luka bakar derajat ringan itu yang derajat 1-2 atau yang superficial sama dermal superficial itu masih dianggap ringan. Untuk yang sedang itu udah masuk yang mid dermal, deep dermal itu udah masuk sedang atau gimana, Dokter Linda? Dok, kalau dia udah lebih dari 20%, lebih dari 10% anak-anak, ya itu sudah termasuk sedang, dan itu perlu diresusitasi. Itu harus bukan berdasar kedalamannya, tapi juga berdasar luasnya. Gitu ya, luka bakar listrik yang hanya 5%, 5% atau 3% itu tetap harus ngamar karena itu adalah luka bakar listrik. Luasnya cuman sedikit termasuk ringan, tapi kedalamannya dia sudah full thickness, dan kita juga harus mengevaluasi efek dari listrik yang terutama yang high voltage, gitu Dokter Linda. Berarti tadi kalau untuk pertanyaan Dokter Pandu, selain kedalamannya juga kita lihat areanya ya Dok ya yang terkena ya. Jadi itu nanti akan menentukan untuk penanganannya tadi ya, apakah bisa rawat jalan ataukah harus MRS ya, dan kemudian juga mungkin memerlukan resusitasi ya bahkan ya. Jadi mungkin tergantung dari ininya tadi ya, kondisi luas, kemudian kedalaman, dan juga tadi apakah karena listrik ya ataukah mengenai area wajah ya. Baik. Kemudian ini mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dokter Linda dan Dokter Ira. Ini pertanyaan dari Dokter Randy Nurizaldi. Assalamualaikum, selamat sore. Izin bertanya, apakah pemberian SSD bisa diberikan dari luka bakar derajat berapa, Dok? Jadi untuk pemberian SSD ya, silver sulfadiazin ya, bisa diberikan pada luka bakar derajat berapa? Itu bisa diberikan. Mungkin Dokter Ira mau menjawab? Ya. Atau Dokter Linda? Silakan Dokter Ira. Ya, terima kasih Dok pertanyaannya.
apakah krim SSD bisa diberikan mulai derajat berapa gitu ya dok ya? Iya, kapan pemberiannya tuh bisa diberikan pada luka bakar derajat berapa, Dokter Ira bisa mulai diberikan? Ya, ya. Jadi untuk krim SSD sendiri, silver sulfadiazin itu kan mengandung perak nitrat ya dok. Jadi itu adalah antimikroba. Jadi antimikroba topikal berbentuk krim. Jadi di sana digunakan biasanya untuk profilaksis memang. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya, walaupun memang luka bakar sendiri itu adalah luka bakar yang steril ya dok di awal, tetapi cara transfer kita, cara merujuk kita, cara merawat lukanya, apakah itu sudah steril atau belum, kita kan nggak tahu. Jadi makanya disarankan diberikan profilaksis. Ini bisa diberikan sejak dari grade berapapun. Kalau misalnya untuk yang superficial, kita ambil manfaatnya supaya moist dan menjaga penyembuhan luka. Tapi kalau lebih dalam lagi, misalnya superficial dermal, mid dermal, deep dermal, tentunya ya sebagai terapi. Jadi untuk ya betul, untuk mencegah dan mengobati kalau misalnya ada infeksi di situ, dan ya moistnya juga untuk mengawal penyembuhan lukanya. Tetapi kalau perjalanannya nanti ternyata dalam perawatannya eskarnya memang tebal, nah itu harus di debridement dok. Jadi harus dibuang eskarnya, kemudian kita dibuang terlebih dahulu ya dok ya. Oh iya, tetap harus dibuang. Okay. Untuk antimikroba topikal SSD ini, apakah jika tidak tersedia di tempat fasilitas kesehatan yang ini ya dokter yang lain, Dokter Ira, dan pilihannya apa kira-kira yang bisa digunakan gitu, Dokter Ira? Ya, apabila di daerah tidak ada sebetulnya pemilihannya perak nitrat ini kan karena dia lebih broad spectrum ya dok ya, sifatnya jadi lebih luas. Tapi kalau misalnya tidak ada, boleh menggunakan apa saja yang ada, topikal antimikroba yang tersedia. Misalnya gentamisin yang ada, gitu boleh ya, atau garamisin boleh dok. Oh ya siap. Jadi kan yang penting ada diberikan profilaksis begitu ya Dokter Ira ya untuk antimikroba topikalnya ya, misalkan tidak tersedia SSD-nya. Ya, baik. Baik, terima kasih Dokter Ira. Jadi itu bisa digunakan sejak grade berapapun ya, baik maupun yang superficial pun, yang tidak ada luka bakar ya dengan pemberian antimikroba topikal tadi. Pertanyaan berikutnya, terima kasih Dokter Ira. Ini untuk pertanyaan berikutnya, izin bertanya dari anonimus ya. Untuk formula Parkland kan dalam 24 jam. Apakah itu sudah in lagi, Dokter? Ya, monggo silakan Dokter Linda atau Dokter Ira. Saya gantian ya, kasihan Dokter Ira. Ya, silakan Dokter Linda, formula Parkland-nya. Formula Parkland ya, memang kita Parkland 3 cc per kilogram per luas luka bakar, dan itu sudah dijelaskan tadi bahwa pemberiannya adalah dibagi setengahnya untuk 8 jam pertama dan setengahnya lagi 16 jam berikutnya. 16 jam. Nah, jadi total untuk 24 jam. Tapi yang harus kita ingat adalah pemberian itu dihitung dari waktu kejadian. Jadi misalnya nih, kejadiannya jam 4, pasiennya datang jam 6. Jadi kita memberikannya adalah dari 6 jam plus 6 jam berikutnya, bukan 8 jam ke depan. Jadi 8 jamnya dihitung dari kejadian. Begitu. Nah, terus juga untuk maintenance cairan ini memang untuk dewasa tidak diperlukan. Tapi cairan maintenance ini diperlukan untuk anak-anak. Anak-anak kurang dari 16 tahun ya, ini kita menghitungnya anak-anak itu di bawah 16 tahun ya, Dok. Nah, anak-anak kurang dari 16 tahun memang dibutuhkan cairan maintenance. Karena apa? Karena cadangan glikogennya rendah. Itu kan ya. Kalau cadangan glikogennya rendah sehingga resiko hipoglikeminya tinggi, sehingga kita perlu memberikan tambahan cairan maintenance dengan hitungan perbandingan 4:1. Jadi 10 kg pertama dikalikan 4 cc.
per kilonya. Kemudian 10 sampai 20 kilo kita berikan 2 cc per kilonya. Kemudian lebih dari 20 kilo kita bisa berikan 1 cc dan itu hitungannya per jam. Jadi itu bisa kita berikan bersamaan dengan resusitasi begitu dengan cairannya D5NS. Bukan D5,5, bukan D5/4, tapi kita menggunakan D5NS dan itu untuk mengurangi resiko hipoglikemik karena cadangan glikogennya rendah untuk di bawah 16 tahun. Seperti itu, dokter. Tapi untuk dewasa lebih dari 16 kita tidak perlu memberikan cairan maintenance. Dan sekali lagi, yang perlu kita perhatikan di sini, yang perlu kita tekankan di sini, cairan yang kita berikan itu hanyalah estimasi, Dokter Linda. Jadi estimasi dari apa yang kita lihat, berapa luasnya, berapa berat badannya, dan kita bisa dapatkan jumlah cairan yang harus diberikan. Tetapi kita tetap harus melakukan reevaluasi dan reevaluasi. Apakah cairan itu sudah sesuai? Dilihat dari tensinya, nadinya, berapa kecukupan urinnya, yang setengah cc per kilo per jam untuk dewasa dan 1 cc per kilo per jam untuk anak-anak, dan harus dilihat juga selain kuantitas juga kualitasnya gitu. Apakah warnanya kuning jernih? Wah, ini warnanya kok merah ya gitu. Itu kausanya karena luka bakar listrik misalnya. Jadi itu memang harus butuh ketelitian. Ya, betul. Bukan hanya sekedar hitungan aja gitu, ya, tapi aplikasinya dan evaluasinya itu ya yang penting juga ya, Linda, karena itu hanya estimasi, Dokter Linda. Jadi harus evaluasi dan evaluasi. Apakah yang kita berikan sudah cukup? Apakah yang kita berikan sudah sesuai seperti itu? Oke. Baik, Dokter Linda sudah jelas sekali. Berarti nanti kalau untuk dewasa tadi tidak perlu maintenance, tapi untuk anak-anak itu perlu maintenance ya. Tadi dengan yang seperti dijelaskan oleh Dokter Linda tadi. Baik, terima kasih Dokter Linda. Ini masih ada pertanyaan lagi nih berikutnya dari Anonymous Attendee. Terima kasih banyak Dokter atas penjelasannya. Izin bertanya, untuk analgesik yang diberikan bila tidak tersedia morfin, apakah bisa menggunakan analgesik lainnya seperti metamizol yang sering tersedia di IGD dengan fasilitas terbatas. Kemudian untuk trauma inhalasi, apakah tetap aman diberikan morfin dengan efek samping depresi nafas yang dapat terjadi? Terima kasih banyak, Dokter. Ya, mungkin Dokter Ira yang akan menjawab. Silahkan, Dokter Ira. Metamizol nih bisa dipakai juga enggak, Dok? Ya. Analgesik. Ya, Dokter, terima kasih pertanyaannya. Untuk analgesiknya, apabila tidak ada morfin, boleh Dok dilakukan pemberian metamizol atau yang lain, boleh. Yang lain. Misalnya, boleh Dok. Untuk pasien-pasien kita di sini yang sudah lewat dari fase akutnya, sudah berkurang resurface-nya, itu kita juga sudah tidak memberikan morfin lagi ya. Lebih yang di bawahnya lagi. Contohnya metamizol. Bisa, Dok. Oke, baik. Kemudian kalau tadi, Dok, kalau untuk trauma yang ada trauma inhalasinya tuh, Dok, kalau pakai morfin kan tadi salah satu efek sampingnya depresi nafas ya. Bagaimana ini Dokter Ira? Kita memberikannya ini kira-kira aman nggak, Dok, untuk morfinnya? Ya. Ya, jadi untuk pasien kita yang luas, major burn, ini kan kita rawat bersama dengan dokter anestesi. Jadi nanti di ruangan setingkat ICU atau ROI biasanya itu nanti dilakukan intubasi dan juga pemberian morfin juga dilakukan secara bersamaan. Tapi tentunya harus dimonitoring. Nah, kalau di ICU dan di ROI biasanya kan evaluasi ketat, Dok. Ya, betul. Jam ya, tiap beberapa menit juga harus dievaluasi kondisi klinis pasiennya. Nah, di situ kita bisa mulai memberikan dari dosis titrasi yang paling rendah, Dok. Kemudian baru ditingkatkan apabila ya. Dan itu nanti harus dievaluasi. Yang paling penting adalah evaluasi ketat, Dok, dari klinisnya.
ya diberikan, tapi tadi ya dok ya harus dokter anestesi ya dok untuk major burn karena memang mungkin memerlukan tindakan intubasi ya untuk jalan nafasnya. Baik, terima kasih dokter Ira. Ini ada lagi dari anonymous attendee, kalau misalkan dari luka bakarnya itu ditemukan adanya bula, apakah perlu dilakukan bulektomi gitu? Bagaimana dokter Linda atau dokter Ira nih? Perlu langsung dibulektomi atau bagaimana nih dok? Baik, ini saya coba jawab ya. Iya. Bulektomi, baik. Ini memang untuk luka bakar yang seperti tadi ada ya. Jadi sebaiknya kita tahu bagaimana kedalamannya dan bagaimana hitung luasnya supaya kita bisa memastikan untuk kalau memang perlu dilakukan resusitasi atau enggak. Dan kalau misalnya itu ada bula, kita nggak bisa lihat dasar lukanya seperti apa. Seperti enggak. Jadi apalagi untuk case yang masuk ke dermal ya, yang terbagi superficial, mid dan deep itu ada beda. Dan kalau misalnya masih ada bula, itu nantinya kita tidak bisa langsung memberikan terapi di atas lukanya. Jadi memang sebaiknya untuk luka bakar itu bula harus dibersihkan sehingga kita bisa mengevaluasi dasar lukanya apa. Dan untuk luka bakar yang luas, memang biasanya kita melakukan debri demang, atau ada yang bilang bulektomi, ada yang bilang perawatan luka bakar, itu biasanya dengan pembiusan ya dok, karena kan pasien pasti nyeri ya, luas ya. Cuman ada kalanya, nah ini yang sering jadi pertanyaan nih, kalau misalnya luka bakarnya sedikit dok, kena air panas, gitu. Ya, kena wajan nih. Wajan, ya. Ketika minyak, gitu ya. Iya. Itu di bulektomi juga enggak? Dokter Linda, itu kan ada bulanya, gitu. Ya. Itu biasanya nyeri banget. Nah, tadi juga udah dibahas nih sama dokter Ira bahwa penanganan yang paling penting adalah menghentikan proses itu dan kemudian melakukan cooling untuk lukanya dengan melakukan irigasi. Karena ada 3 zona nih ditemukan oleh Dr. Jackson nih di Birmingham, Inggris, ini tahun 1952 kalau nggak salah, atau 53 gitu ya. Dan membagi menjadi 3 zona gitu, zona nekrotik, zona statis, dan zona hiperemi. Zona statis ini masih bisa bergerak-gerak nih, bisa jadi hiperemi dan sembuh, atau kalau misalnya nggak penanganan yang baik, dia nanti menjadi zona nekrotik yang dalam gitu. Nah, dengan cooling ini, zona statis ini akan berubah menjadi hiperemi. Sehingga kedalamannya tidak akan bertambah. Tidak semakin ke dalam ya dok ya. Ya, dan luasnya juga akan berkurang. Jadi nih, kalau ada ibu-ibu atau kita minyak gitu misalnya, kita lakukan irigasi di bawah air yang mengalir, air keran, minimal 20 menit. 20 menit ya dok ya. Cukup lama juga ya dok, 20 menit. Malah bisa sampai 2 jam, dokter Linda. Oke. Ada case yang melakukan itu bula karena minyak atau bula karena kenyos wajan itu tadi. Gitu, dokter Linda. Ada cooling gitu kan. Mungkin yang kecil ya, sehingga bulanya akan diabsorb gitu kan. Jadi akan kempes sendiri gitu ya dok. Kempes sendiri dan tidak menjadi luka yang dalam, luka bakar yang dalam. Tapi kalau misalnya belum melakukan itu misalnya, jadi gimana udah terjadi bula gitu. Kalau memang itu kecil, misalnya di sekitar 1%, 1 telapak tangan atau kurang dari itu, kalau kita langsung buka, itu kadang karena masih belum berhenti, belum pulih, itu pasti nyeri banget gitu kan. Apalagi kurang dari 3 jam, itu nyeri sekali gitu. Jadi disentuh aja udah sakit gitu. Jadi gimana dok? Itu pro dan kontra sih. Bisa ada yang bilang kalau kurang dari 1 koin itu biarin aja, nanti dia akan kempes sendiri. Tapi kalau lebih dari 1 koin itu nanti akan lebih sulit. Nah, harusnya yang benar ya tetap bulektomi. Cuma kalau ternyata tidak memungkinkan karena nyeri atau pas udah stres nih pasiennya sakit, udah au gitu, itu mungkin bisa kita lakukan aspirasi aja. Nah, bulanya itu bisa. Jadi dinding bulanya masih ada ya. Biological dressing. Jadi dia hanya sebagai penutup sementara. Nanti begitu fasenya itu terlewati inflamasinya,
yang menutup kulit itu akan menjadi warna hitam. Jadi udah nekrotik kan memang kulitnya, tapi itu kan hanya dipertahankan sementara sebagai biological dressing. Jadi nantinya juga tetap harus dilepas. Jadi memang kalau nggak ngelepasin bula, kita jadi kerja 2 kali, Dokter Linda. Jadi kita aspirasi dulu, kita tutup dulu, terus kita tunggu dulu inflamasinya berhenti, 3-5 hari pasiennya datang, ya bekas bulanya itu, kulitnya yang mati nekrotik itu ya harus tetap kita buka, terus kita salepin lagi di sana. Nah, itu jadi proses penyembuhan juga akan lebih lama. Tuh. Jadi itu memang pilihan. Selama itu tidak bisa dan tidak memungkinkan, ya gimana lagi, kita kerja 2 kali. Tapi selama itu memungkinkan, bersihkan. Sebaiknya dilakukan ya, dibersihkan aja ya. Baik-baik, terima kasih Dokter Linda. Jadi tadi memang ternyata irigasi itu aja sudah sangat membantu ya Dokter Linda ya. Jadi nggak perlu dikasih odol atau dikasih madu gitu ya. Salah kaprah ya. Iya, apalagi kalau di daerah Ya, itu biasanya dulu kita dapat itu pasien dikasih kopi lah, dikasih minyak, kasih tepung lah, kasih daun-daunan, itu malah jadi sumber infeksi nantinya. Jadi cukup irigasi dengan air mengalir 20 menit sampai 2 jam itu juga akan menimbulkan efek analgetik. Jadi nyeri-nyeri itu akan berkurang dengan irigasi air mengalir dengan suhu yang konstan. Seperti itu, Dokter Linda. Siap-siap, Dokter Linda. Terima kasih banyak, Dokter Linda, penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Dokter Indriana Budiono. Apabila luka bakar pada orang dengan diabetes, dengan DM, kebanyakan pasien tidak tertolong. Biasanya apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan agar pasien bisa membaik? Gitu. Terima kasih dari Dokter Indriana Budiono. Ini misalkan pasien luka bakar dengan diabetes nih, Dokter Linda, apakah ada beda nih penanganannya? Ya, mungkin dari Dokter Ira. Ya, ini pasien luka bakar dengan diabetes ya dok ya? Ya, betul. Pasien-pasien kita yang dirawat di unit luka bakar di sini juga banyak dok yang dengan diabetes. Tapi kalau dikatakan tidak tertolong itu ya mungkin sedikit sekali. Yang lainnya biasanya bisa survive dok. Bisa tertolong ya dok ya. Betul. Jadi kalau untuk diabetes sendiri ini kan biasanya untuk yang luka bakar major. Jadi awal itu memang terjadi proses hiperglikemi. Karena proses dari tubuh sendiri untuk mengatur ya produksi dari energi yang dibutuhkan sangat banyak. Jadi akibatnya terjadi hiperglikemi memang. Nah, tapi kalau pasien-pasien yang sudah datang dengan kondisi diabetes, nah ini kita biasanya bekerja sama juga dengan multidisiplin, dengan bagian penyakit dalam. Jadi nanti konsulkan juga untuk diabetesnya. Ya, asalkan lukanya bisa tertangani dengan baik, kondisi pasiennya juga baik, trauma inhalasinya bisa tertangani dengan baik, diabetesnya baik, lukanya baik, biasanya pasiennya bisa survive dok. Bisa survive ya. Jadi intinya penanganannya itu sama-sama ya Dokter Ira ya, penanganan luka bakarnya iya, kemudian untuk diabetesnya juga dilakukan regulasi begitu ya dengan teman-teman sejawat dari penyakit dalam. Ya. Baik-baik. Terima kasih Dokter Ira. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Dokter Niluh Dharma Kertinatih. Bagaimana untuk selamat sore Dokter Linda, bagaimana penanganan untuk luka bakar yang melingkar pada tangan? Apakah ada penanganan khusus? Melingkar pada tangan nih Dokter Linda. Apakah ada penanganan khusus? Baik, ya. Terima kasih atas pertanyaannya Dokter Niluh. Nah, ini melingkar pada tangan. Jadi memang itu kalau mengikuti guideline dari MSP, itu bisa kita temukan problemnya pada saat kita cek sirkulasi. Jadi sirkulasi itu tadi sudah dijelasin kan sama Dokter Ira, mungkin ada yang ingat bahwa kita mengecek tensinya, kita mengecek nadinya, terus kita mengecek saturasi, dan itu kita membandingkan antara sentral dengan perifer. Nah, CRT, kita cek antara sentral yang di sternum dengan perifer yang di kuku. Dan apabila ternyata ada gangguan di salah satu ekstremitas, baik itu di kaki atau di tangan, itu akan didapatkan penurunan saturasi, penurunan CRT. Begitu ada penurunan, kita harus evaluasi apakah ada luka bakar yang melingkar yang mengakibatkan gangguan perfusi. Seperti itu ya. Kalau misalnya ternyata kita dapati penurunan saturasi, penurunan CRT, rabaannya dingin,
pertolongan pertama yang kita bisa lakukan adalah kita elevasi dulu. Terlebih dahulu kita elevasi tangan atau kakinya. Oh. Nah, setelah itu baru kita melanjutkan penanganan kita, dan setelahnya kita bisa ulang lagi. Apabila ternyata dengan elevasi itu tidak didapatkan perbaikan, kita evaluasi lagi apakah benar-benar melingkar, tetapi melingkar dengan luka bakar yang cukup dalam. Jadi, luka bakar yang melingkar, tetapi ternyata dia hanya kedalamannya epidermal burn gitu kan, atau superficial dermal, atau melingkar middermal, deep dermal, itu mungkin tidak terlalu menyebabkan gangguan yang perfusi yang lebih berarti. Tapi apabila full thickness yang ada eschar warna putih tebal dan keras, itu akan mengakibatkan gangguan yang lebih awet di sana, karena ada jeratan gitu di sana kan, karena yang kita tahu eschar itu adalah koagulasi protein karena proses pembakaran. Kalau misalnya kita masak telur gitu ya, semakin lama proteinnya putih telurnya dimasak akan semakin keras. Itu sama yang terjadi sama badan kita. Semakin lama kena panas, semakin tinggi suhunya, sehingga eskarnya akan terjadi lebih tebal. Nah, kalau dia melingkar akan mengakibatkan gangguan perfusi. Nah, itu kita evaluasi. Kalau ternyata memang kedalamannya dengan eschar yang melingkar, full thickness dengan eschar yang melingkar, itu pertolongannya ya harus kita lakukan eskarotomi. Gitu, Dokter Linda. Jadi kita harus melepaskan eskarnya. Ya. Kita harus melepaskan dengan insisi di medial dan lateral gitu kalau misalnya tangan, dan kalau di jari juga kita insisi di lateralnya juga, begitu sampai eskarnya benar-benar terbuka. Lemak di bawahnya yang warna kuning akan blek muncul ke luar, karena kalau yang terjerat begitu dibuka itu kan pasti seneng yang di dalamnya ya dok, langsung plut gitu, langsung muncul gitu ya. Seperti itu. Dan setelahnya tetap kita evaluasi apakah tindakan kita eskarotomi ini berarti nih perfusinya jadi bagus, dengan evaluasi ulang bagaimana perfusinya, gimana saturasinya, gimana capillary refill-nya, apakah membaik dengan tindakan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau untuk melingkar, kita harus tahu nih melingkarnya melingkar dalam atau enggak, ada gangguan perfusi atau enggak, dan itu bisa kita temukan mulai primary survey mestinya. Tadi itu ya, primary survey itu. Karena apa? Itu termasuk suatu gangguan yang menyebabkan trauma yang berat gitu. Kalau kita tidak evaluasi di awal di primary survey, itu akan menyebabkan kematian jaringan nantinya, dan sampai mengakibatkan amputasi ke depannya. Seperti itu. Makanya circulation masuk di primary survey, dan itu kita bisa lihat bagaimana evaluasi terutama pada yang melingkar dan luka bakar yang dalam. Itu Dokter Linda. Oke, terima kasih banyak Dokter Linda penjelasannya. Nah, ini nih dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan ini ada 24 ya tadi ya, sama yang tadi nih yang awal-awal. Cuman memang setelah saya lihat sebagian besar itu pertanyaannya terkait dengan tadi itu Dokter Linda yang tentang bulektomi ya. Tadi kan mungkin udah dijelaskan oleh Dokter Linda ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Ini karena waktunya juga agak mepet, jadi mungkin saya ini kan pertanyaan dari anonymous attendee, tahap-tahap perawatan luka bakar setelah dibersihkan dengan NaCl, biasanya saya di IGD diberikan SSD, lalu dilapisi baktigras atau sufratul. Apakah sudah benar dok? Atau bagaimana ya dok langkah-langkahnya? Kapan framisetin diberikan? Ya, mungkin Dokter Ira bisa membantu menjawab dok untuk apakah ini sudah betul dok perawatan luka bakarnya nih kalau di UGD nih. Sudah dibersihkan NaCl, diberikan SSD, kemudian dilapisi baktigras atau sofratul, itu apakah sudah betul? Terus kemudian kapan framisetin diberikan? Mungkin bisa dijawab, Dokter Ira. Ya, untuk perawatan lukanya yang di UGD ya dok ya? Iya. Ya. Apakah sudah betul, Dokter Ira? Sudah betul, jadi tadi lukanya idealnya dicuci dengan air bersih, air steril, atau ditambahkan antiseptik lebih bagus lagi. Seperti misalnya hibiscrub atau safflon yang diecerkan, nah itu kemudian dicuci karena safflon itu ada efek sabunnya dok. Jadi biasanya ada luka bakar yang kotor karena kena misalnya ada
jelaga, nah itu bisa dibersihkan dengan safflon. Kemudian dibilas kembali dengan NaCl atau aqua steril, boleh. Kemudian setelah itu dikeringkan. Nah nanti kita melihat mengevaluasi kedalaman luka bakarnya, karena kan nanti setelah perawatan pasti kita akan menjelaskan ke pasiennya kira-kira luka ini akan sembuh dalam berapa hari. Nah, setelah dinilai, tentunya kalau ada bula dibersihkan tadi, dicuci lagi, kemudian diberikan tule, boleh, atau kasar berpelembab, atau mau dressing yang lain juga boleh kalau misalnya nggak ada, tapi idealnya minimal ya dengan menggunakan kasar berpelembab tadi, ya misalnya tule, baktigras, boleh. Kemudian di atasnya ditambahkan krim SSD untuk profilaksis, bisa dok. Dan di atasnya juga bisa ditambahkan absorben atau mungkin kasa. Kalau misalnya tidak ada absorben, boleh kasa tebal. Karena ya perawatan luka ini kan kita tidak setiap hari dibuka dok. Iya. Untuk menjaga kelembapan dan mencegah supaya tidak kering ya. Jadi kita tutup rapat dan kita beri balutan yang lebih tebal supaya bisa bertahan. Kira-kira nanti perawatan luka lagi akan dilakukan sekitar 3-5 hari lagi. Nah, supaya itu tidak rembes terlalu basah, karena luka bakar biasanya nanti basah, dok. Jadi sebaiknya ditambahkan dressing yang lebih tebal untuk perawatan berikutnya. Kalau yang framisetinnya tadi, dok, diberikan ya masih perlu nggak, dok? Iya. Oh, framisetin ini framisetin sulfat ya, maksudnya ya dok ya? Mungkin ya. Ya berarti ini sama ya. Tule juga ada yang tule yang ada framisetin sulfatnya. Mungkin misalnya kayak Dariantul atau Sofratul ya mungkin. Nah itu bisa sama seperti baktigras tadi. Bisa diletakkan di awal sebelum. Di awal ya dok. Sebelum pemberian krim SSD tadi ya. Nah, betul. Ya, oke. Ini untuk krim SSD-nya ini apakah boleh diberikan di area wajah, Dokter Ira? Ini ada yang bertanya juga nih. Ya, betul. Nah, ini pertanyaannya bagus ya, Dok. Untuk krim SSD ini karena dia perak nitrat biasanya akan cenderung meninggalkan bekas. Jadi warnanya nanti biasanya kalau sembuh agak gelap warnanya, Dok. Nah, daerah wajah kita bisa pakai antimikroba topikal yang lain. Yang lain aja ya. Ini seperti gentamisin, ointment atau gentamisin untuk skin juga bisa. Oke. Ya ini selain SSD, kemudian antibiotika topikal lainnya, ini juga ada yang menanyakan tentang penggunaan bioplasenton, Dokter Ira. Nah itu kira-kira apakah boleh diberikan bioplasenton agar lukanya itu tidak membekas gitu. Kira-kira kalau boleh setelah berapa hari baru boleh dipakai gitu bioplasentonnya. Ya, memang banyak sekali sih yang merawat pakai bioplasenton, baik di awal maupun setelah beberapa lama. Nah, kalau kita bicara masalah bekas, berarti kita harus kembali ke kedalamannya, dok. Kalau ternyata luka bakarnya hanya epidermal atau superficial dermal, itu akan sembuh, tidak berbekas tentunya. Nah, biasanya dibutuhkan waktu 1 minggu sampai 2 minggu untuk luka itu mengering sendiri. Jadi setelah dirawat akan mengering. Tentunya tidak berbekas. Tapi kalau kedalamannya lebih dalam lagi, misalnya mid dermal atau deep dermal, bahkan full thickness, tentunya akan sembuh juga, tapi mungkin dengan penutupan defek atau dengan sembuh persekundam, tapi butuh waktu yang lama. Nah, itu akan meninggalkan bekas parut hipertrofik. Nah, itu termasuk komplikasi juga dari luka bakar yang dalam, dok. Oke. Jadi ya memang sebetulnya tergantung kedalamannya juga ya, dok ya. Kalau untuk bioplasenton sendiri itu mungkin kita ambil efek moistnya saja ya, dok ya. Di situ bisa. Atau mungkin di dalamnya ada kandungan dari growth factor ya, semacam itu bisa mungkin kita gunakan untuk yang superficial atau yang tidak terlalu dalam ya. Tapi untuk tidak meninggalkan bekas di kemudian hari itu tergantung lagi dari kedalaman luka. Kedalaman lukanya.
Oke. Baik, Dokter Ira, terima kasih banyak. Ini sebetulnya masih mungkin ada 1-2 pertanyaan yang belum terjawab ya. Dan jawab waktunya ini udah sudah lebih dari jam 4 sore. Jadi mungkin nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan ini mungkin ini ya bisa dijawab oleh Dokter Ira atau Dokter Linda nanti mungkin via email ke ID Surabaya gitu ya, Dokter Ira atau Dokter Linda ya. Karena ini waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebetulnya ini topiknya memang menarik sekali ya, soalnya memang kan kasusnya cukup banyak nih di masyarakat dan juga mungkin di Vaskes tingkat 1. Baik, Dokter Linda atau Dokter Ira untuk mengakhiri acara kita pada sore hari ini, barangkali mungkin ada ini take home message yang mau disampaikan kepada sejawat-sejawat dokter yang mengikuti acara Dolan ini. Mungkin dari Dokter Linda dulu, barangkali mungkin ada tentang ini tadi, topik yang kita bahas tadi. Ya, sekali lagi kami berterima kasih Dokter Linda udah diundang di ID Surabaya, Dolan ID Surabaya untuk diskusi online ini. Dan kami tentu saja berharap apa yang kita sampaikan ini bisa memberi manfaat gitu dan bisa diaplikasikan untuk pasien. Jadi yang penting pada luka bakar ini adalah pertolongan pertama mestinya. Jadi semua kita sebagai tenaga medis harus bisa melakukan pertolongan pertama yang adekuat, cepat dan tepat tentunya. Karena apa? Dengan pertolongan pertama ini yang ternyata simpel mestinya hanya mengaliri dengan air yang mengalir gitu dan kita juga bisa melakukan tata laksana yang benar. Itu nanti bisa membuat survival rate dari pasien kita lebih tinggi itu. Kematian bisa diturunkan pun kalaupun memang harus dirujuk itu nanti juga yang menerima rujukan itu juga bisa melakukan tata laksana dengan lebih mudah dibandingkan dengan pertolongan pertama yang kurang adekuat. Jadi itu saja Dokter Linda, semoga ini bisa memberikan manfaat. Mungkin ada tambahan Dokter Ira, silakan. Iya, silakan Dokter Ira, mungkin ada tambahan. Ya. Kurang lebih sama dengan Dokter Linda tadi. Jadi di sini dibutuhkan peran yang sangat penting dari dokter-dokter di rumah sakit perifer. Jadi sebelum dari guideline tadi sudah dijelaskan sebelum merujuk apa yang harus dievaluasi, apa yang harus dilakukan. Di situ semakin cepat, semakin awal pertolongan dan resusitasi itu kita lakukan, tentunya akan membuat outcome yang lebih baik untuk pasiennya. Jadi bisa meningkatkan survival rate dari pasiennya saat datang ke tempat rujukan. Iya, baik. Terima kasih banyak Dokter Ira. Jadi sekali lagi mungkin untuk sejawat semuanya, tetap yang pertama first aid ya. Tadi pertolongan pertama di tempat kejadian, tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ira dan Dokter Linda itu penting. Kemudian diikuti dengan primary survey yang juga kita harus melihat secara cermat dan teliti, dan kemudian juga secondary survey ya Dokter Ira dan Dokter Linda, supaya kita bisa memberikan penanganan yang adekuat, tepat dan cepat ya seperti yang disampaikan oleh Dokter Linda. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Dokter Linda dan Dokter Ira atas materi ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan sejawat-sejawat kita di daerah atau di rumah sakit perifer bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Dokter Linda dan Dokter Ira. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti mungkin bisa disampaikan melalui email ke ID Surabaya untuk kami sampaikan ke Dokter Linda dan Dokter Ira. Baik, dengan demikian saya tutup untuk sesi diskusi Dolan ID Surabaya sesi ke-12. Saya kembalikan lagi kepada host, ke Dokter Pandu. Terima kasih Dokter Linda, Dokter Ira. Silakan Dokter Pandu. Baik, terima kasih Dokter Linda. Terima kepada narasumber Dokter Linda dan Dokter Ira atas kesediaannya mengisi acara Dolan. Semoga menjadi suatu manfaat untuk para seluruh peserta Dolan kali ini. Baik, terima kasih Dokter Linda, Dokter Ira. Kita bertemu lagi insya Allah pada Dolan edisi bulan Februari. Kita akan segera sampaikan, sosialisasikan mengenai topik-topik Dolan berikutnya. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Dokter Linda, Dokter Ira.
Terima kasih Dr. Pandu.